Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga sholawat dan salam kita berikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa juga dosen pengampu pada pelajaran filsafat umum yang saya hormati Ibu Ria Maharani, SPDI dan MPDI, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul Filsafat Kebudayaan. Filsafat kebudayaan. Langkah awal yang terpenting dalam upaya memahami filsafat kebudayaan adalah kemampuan untuk menentukan batas pengertian yang tegas antara filsafat kebudayaan dan ilmu kebudayaan. Filsafat kebudayaan pada dasarnya berusaha untuk memahami hakikat kebudayaan sebagai realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. Sedangkan ilmu kebudayaan seperti ilmu antropologi budaya misalnya merupakan bidang ilmu yang bertujuan untuk mempelajari, melukiskan, dan menguraikan kebudayaan secara khusus. Konsep kebudayaan. Masalah paling mendasar yang kerap menghadang setiap upaya pemahaman kebudayaan adalah tiadanya kata sepakat di kalangan para pakar mengenai konsep kebudayaan. Hingga kini perdebatan mengenai konsep kebudayaan tiada kunjung berakhir dan batasan pengertian tentang kebudayaan pun menjadi kian bervariasi. Wujud kebudayaan. Koen-Janingrat, pakar antropologi Indonesia, dalam sejumlah bukunya tampak mengikuti pikiran Honickman mengenai 3 wujud kebudayaan di atas, namun belakangan ia memposisikan sistem gagasan atau ide sebagai wujud kebudayaan yang berdiri sendiri, yang terpisah dari sistem budaya. Koen-Janingrat 1982-1996. Dengan demikian, fenomena kebudayaan terdiri dari 4 wujud, yaitu sistem nilai, gagasan, tindakan, dan hasil karya. Keempat wujud kebudayaan tersebut dapat dipaparkan secara lebih rinci sebagai berikut. A. Sistem nilai. Sistem nilai-nilai merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman orientasi bagi pikiran, tindakan, dan ciptaan manusia. B. Sistem gagasan. Kebudayaan dalam wujud egati gagasan terdiri dari kompleks ide atau pikiran baik yang diciptakan secara individual maupun kolektif, yang dipahami dan dijadikan acuan atau pedoman bagi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Manusia mampu melahirkan berbagai gagasan sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai makhluk berpikir. Gagasan-gagasan yang diakui dan diterima oleh masyarakat cenderung dibakukan dan dijadikan milik bersama dari masyarakat yang bersangkutan. C. Sistem tindakan. Sistem tindakan atau perilaku terdiri dari berbagai tindakan atau tingkah laku manusia yang mengacu atau berpedoman atau ditata oleh sistem nilai dan sistem gagasan yang berlaku dalam bermasyarakat. Setiap tindakan atau aktivitas manusia yang berpedoman pada sistem nilai dan gagasan tersebut merupakan tindakan berpola atau action. Tindakan berpola dibedakan dengan tindakan naluriah, yakni tindakan yang semata-mata dimotivasi oleh naluri atau insting, tanpa mengacu kepada sistem nilai dan gagasan tertentu. D. Sistem material.
Kebudayaan dalam wujud sistem material atau kerap pula disebut material culture atau material culture terdiri dari benda-benda yang bersifat artifisial yang tercipta dari karya manusia artifak melalui proses penciptaan yang mengacu pada sistem nilai, gagasan, dan tindakan tertentu. Kebudayaan material ini bersifat sangat konkret dan dapat dilihat dan diobservasi secara langsung. Contoh kebudayaan material yaitu arsitektur, lukisan, patung, dan lain-lain. Unsur kebudayaan. Unsur-unsur universal kebudayaan atau kultural universal merupakan isi pokok yang selalu dapat dijumpai dalam semua kebudayaan yang ada di berbagai belahan dunia, baik pada masyarakat yang masih bersifat sederhana maupun modern. Unsur-unsur universal kebudayaan yang dimaksud mencakup 7 unsur kebudayaan, yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasional dan kekerabatan, 4. Sistem peralatan dan teknologi, 5. Sistem mata pencarian hidup, 6. Kesenian, 7. Sistem religi. Kerangka kebudayaan. Kombinasi antara wujud dan unsur kebudayaan melahirkan sebuah kerangka kebudayaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek wujud dan unsur dari setiap fenomena kebudayaan. Contoh kerangka kebudayaan dalam bahasa misalnya terkandung 1. Sistem nilai, yakni nilai-nilai budaya masyarakat penuturnya. 2. Sistem gagasan atau ide berupa kaidah-kaidah tata bahasa, norma-norma ujaran, dan aturan-aturan pemakaiannya. 3. Sistem tindakan seperti bercakap-cakap atau berkomunikasi antara penuturnya. Sistem material atau fisik seperti peralatan komunikasi, buku-buku, lontar, kaset-kaset atau rekaman, disket, dan sebagainya. Kebudayaan diperoleh melalui proses belajar. Keterbatasan kemampuan naluriah manusia cenderung diimbangi dengan kemampuan lain yang diperoleh melalui proses belajar. Kemampuan belajar ini dimungkinkan oleh berkembangnya tingkat inteligensi dan cara berpikir simbolik pada manusia. Pewarisan kebudayaan tidak hanya secara vertikal atau kepada anak cucu mereka, tetapi juga horizontal di mana manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia yang lain. Contoh kebudayaan diperoleh melalui proses belajar. Sosialisasi berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, di mana setiap individu belajar pola-pola tindakan agar dapat mengembangkan hubungan dengan individu-individu lain di sekitarnya. Enkulturasi atau pembudayaan merupakan proses belajar kebudayaan di mana seseorang harus mempelajari dan menyesuaikan sikap dan alam berpikirnya dengan sistem norma yang ada di dalam masyarakatnya. Kebudayaan tidaklah diwariskan secara genetis, melainkan diperoleh individu-individu melalui proses belajar baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kebudayaan milik masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan, sebab tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Fungsi kebudayaan. Bronislaw
Malinowski, seorang pakar antropologi, mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme kebudayaan, dengan anggapan dasar bahwa fungsi esensial dari kebudayaan pada awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar. Ada juga yang mengatakan kebudayaan berfungsi sebagai suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompok. 2. Wadah untuk menyangkurkan perasaan dan kehidupan lainnya. 3. Pembimbing kehidupan manusia. 4. Pembeda antara manusia dan binatang. Dinamika kebudayaan. Dapat dikatakan bahwa dinamika kebudayaan adalah cara kehidupan masyarakat yang selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan setiap keadaan. Pada hakikatnya, kebudayaan bersifat dinamis, artinya setiap kebudayaan terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Dinamika kebudayaan dapat berubah berupa perubahan kebudayaan, keerahan, kemajuan, progres, atau dapat pula berupa kemunduran, regres. Demikian pula skala perubahan kebudayaan dapat terjadi dalam skala yang besar dan dapat pula dalam skala kecil, dan dalam waktu yang cepat ataupun lambat. Namun demikian, perubahan kebudayaan tidaklah berlangsung secara total menyeluruh, melainkan terjadi pada aspek-aspek tertentu saja atau parsial. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sudah sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan di dalamnya. Dan terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.